Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Putri Jasandra, NIM 240592257. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang siklus hidup perusahaan. Materi kali ini akan membahas 4 topik. Yang pertama, company life cycle atau siklus hidup perusahaan. Yang kedua ada first curve. Yang ketiga ada second curve. Yang keempat ada diagnosis organisasi, kelompok, dan individual. Yang pertama, kita akan membahas mengenai company life cycle atau siklus hidup perusahaan. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu company life cycle atau siklus hidup perusahaan. Company life cycle adalah perusahaan seperti organisme hidup. Jadi, perusahaan itu juga mengalami siklus kehidupan dari awal hingga akhir. Nah, siklusnya itu dapat berupa yang pertama itu startup atau perusahaan baru dengan ide yang inovatif. Pertumbuhannya lambat tapi penuh semangat. Yang kedua itu growth. Perusahaan berkembang mulai mendapatkan pasar dan meningkatkan profitabilitas. Yang ketiga, perusahaan maturity atau mulai dewasa, perusahaan mulai stabil, pertumbuhan melambat, tetapi keuntungan tetap ada. Dan yang keempat itu adalah decline. Jika tidak ada inovasi, perusahaan bisa mengalami penurunan dan kehilangan pasar. Yang kedua, kita akan membahas mengenai first curve, kurva pertama, dan apa yang terjadi jika itu terlambat. What happen if it's late? Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kurva pertama. Kurva pertama mencerminkan pertumbuhan perusahaan hingga mencapai titik jenuh. Nah, jika terlambat, maka akan ada masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama, tentunya kompetitor lebih inovatif dan merebut pasar. Masalah yang kedua bisa berupa model bisnis menjadi usang dan kurang relevan. Yang ketiga, penurunan profit dan kehilangan pelanggan. Yang keempat, kesulitan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren pasar. Lalu masuk ke topik yang ketiga, kita akan membahas second curve atau kurva kedua. Kurva kedua ini merupakan fase inovasi baru yang dilakukan sebelum kurva pertama menurun. Artinya mungkin seperti terlahir kembali dan mempertahankan perubahan tersebut. Adapun biasanya strategi-strategi yang dilakukan oleh perusahaan bisa berupa inovasi berkelanjutan, seperti meluncurkan produk atau jasa baru, lalu diversifikasi masuk ke industri atau pasar baru, peningkatan SDM, melatih dan meningkatkan kompetisi karyawan, perubahan model bisnis, beradaptasi dengan kondisi pasar terbaru, dan transformasi digital dengan cara mengadopsi teknologi terbaru, sehingga dapat memudahkan bisnis kita dan mudah dikenal oleh konsumen. Yang keempat, kita akan membahas mengenai diagnosis organisasi, kelompok, dan individu. Diagnosis organisasi ini menganalisis struktur, budaya, dan kinerja organisasi secara keseluruhan, menggunakan metode seperti SWOT analysis, balance scorecard, dan organizational health index. Yang kedua itu diagnosis kelompok, yang dimana mengevaluasi dinamika kerja tim, komunikasi, dan efisiensi dalam mencapai tujuan. Metodenya tuh seperti tim assessment, feedback 360 derajat, dan conflict resolution yang digunakan. Yang ketiga ada diagnosis individu, yaitu menilai kinerja dan potensi individu dalam organisasi dengan menggunakan metode seperti Key Performance Indicator atau KPI, self-assessment, dan one-on-one coaching. Baiklah, sekian penjabaran materi kali ini dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.